Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikannya kepada kita sekalian hingga pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita, tugas kita dengan sehat walafiat. Saudara-saudaraku di mana saja berada, tema kita pada hari ini masih tetap pada kenalilah hakikat dirimu untuk mengenal hakikat Tuhanmu. Episode kali ini adalah episode yang ke-14 dengan tema tasawuf yang lurus dan cara bersahabat yang benar. Untuk sementara kita tinggalkan dulu rangkaian tema kemarin, insya Allah besok akan kita lanjutkan. Pandangan ini saya kutip dari buku seorang penulis yang terkenal, yaitu penulis yang berasal dari Syria yang bernama Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa adalah seorang ulama Syria yang sangat produktif, yang menulis beberapa bidang ilmu keislaman yang penting, seperti tafsir dan beberapa kitab tasawuf. Beliau dilahirkan di Hamad, Syria pada tahun 1925. Dia ditinggal mati ibunya ketika dia berusia 2 tahun. Masih sangat belia, masih sangat kecil. Dia adalah maha guru dengan memberikan ceramah, khutbah, menyebarkan ilmu di beberapa belahan dunia. Beliau pernah mengajar di Syria, di Saudi, Kuwait, Emirat, Irak, Jordania, Mesir, Qatar, Pakistan, Amerika, dan Jerman. Keterlibatannya dalam peristiwa Dustur di Syria pada tahun 73 menyebabkan beliau dipandang bersalah dan dipenjara selama 5 tahun. Tetapi kelihatannya Tuhan mengatur seperti itu. Penjara membawa hikmah tersendiri bagi beliau, yaitu beliau dapat menuliskan sebuah kitab tafsir yang lengkap, yaitu Al-Asas Fit Tafsir, 11 jilid, luar biasa. Beliau meninggal pada 9 Maret 1989. Ada sejumlah buku bidang tasawuf yang telah beliau tulis. Salah satu bukunya yang sangat populer dan laris adalah Muzakkirat fi Manazilis Siddiqin Warrabaniyah. Buku ini diterjemahkan dengan beberapa terjemahan. Yang pertama adalah Rambu-Rambu Jalan Tuhan, Syarah Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ada juga terjemahan yang bunyinya Mencapai Makam Siddiqin dan Rabbaniyin dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah, Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ini dalam kaitan dengan kajian kita pada hari ini, saya ingin mengutip beberapa kutipan beliau, ucapan dari ucapan-ucapan para sufi yang sebelumnya. Ini sangat menarik. Maka temanya adalah tasawuf yang lurus dan cara bersahabat yang benar. Gimana sebenarnya tasawuf yang lurus dan bagaimana sebenarnya bersahabat yang sesungguhnya dengan cara yang benar.
Beliau menulis di dalam bukunya itu, As-Sari, seorang sufi, berkata, tasawuf mengandung 3 makna. Yang pertama, tasawuf yang cahaya ma'rifatnya tidak dapat memadamkan cahaya waraknya. Jadi cahaya ma'rifatnya terhadap Tuhan tidak dapat memadamkan cahaya waraknya seseorang sufi. Kedua, sufi yang lurus adalah sufi yang tidak membicarakan ilmu kebatinan yang menyalahi lahiriah Al-Quran dan Sunnah. Tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga adalah tasawuf yang tidak terjerumuskan oleh berbagai karamah untuk mengoyak tirai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beliau kutip. Jadi ada 3 tipe atau karakteristik dari sufi yang lurus. Beliau juga mengatakan, Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan, saya mendengar bahwa Bashar bin Al-Haris Al-Hafi berkata, aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Lalu beliau berkata kepadaku, wahai Bashar, tahukah engkau mengapa Allah mengangkatmu di antara orang-orang yang sederajat denganmu, lebih tinggi daripada teman-temanmu itu? Aku menjawab, saya tidak tahu, wahai Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, yaitu lantaran engkau mengikuti sunnahku. Engkau beramal menurut sunnahku. Kemudian engkau diangkat karena engkau berkhidmat kepada orang-orang yang saleh. Yang ketiga, kamu diangkat derajatmu karena engkau memberi nasihat kepada saudara-saudaramu. Kemudian kamu diangkat oleh Allah karena engkau mencintai para sahabatku, engkau mencintai keluargaku. Itulah kata Rasulullah yang disampaikan dalam mimpi itu. Itulah yang membuat engkau berada pada tingkat orang-orang yang bagus, yang baik, al-abrar. Selanjutnya, Said Hawa mengutip, ketika keadaan Ibnu Utsman berubah, maka Abu Bakar menyobek baju yang dipakainya. Dugaan saya mungkin bajunya terlalu mewah. Mungkin kan kemewahan itu ada riya di dalam hati pemakainya. Abu Utsman membuka kedua matanya sambil berkata, wahai anakku. Jadi Ibnu Utsman itu adalah anak dari Abu Utsman. Secara lahir ini menyalahi sunnah. Sementara dari segi batin pun merupakan tanda-tanda riya. Saya kira ini mengingatkan kita pada kemewahan yang memudahkan seseorang untuk menjadi riya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang itu memudahkan seseorang untuk berada pada tingkat riya. Hati-hatilah. Walaupun engkau memiliki yang paling baik dari semua yang dimiliki orang, tidak perlu Anda riya. Tanamkan dalam hati wara dan tawadu. Walaupun engkau memiliki semua yang ada di alam ini, anggaplah kamu tidak memilikinya, sehingga hatimu tetap tawadu dan merendah.
Beliau juga mengatakan, aku mendengar Muhammad bin Husain mengatakan, aku mendengar Muhammad bin Ahmad al-Malamiti berkata, ini ada sanad atau riwayat yang bersambung ini. Aku mendengar Abul Husain al-Waraq berkata, aku mendengar Abu Usman berkata. Jadi masih dalam cerita Abu Usman, salah seorang sufi yang hebat. Dia punya pandangan-pandangan yang bagus. Pandangannya kali ini adalah berkaitan dengan cara bersahabat yang baik. Kata beliau, bersahabat dengan Allah adalah dengan cara beradab yang bagus kepadanya. Selalu merasa takut dan tunduk kepadanya. Dan selalu muraqabah, merasa bahwa dimanapun dan kapanpun kita selalu diawasi oleh Allah. Itulah bersahabat yang paling baik. Cara bersahabat yang paling baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bersahabat dengan Rasulullah. Walaupun beliau sudah meninggalkan kita, tetapi ada cara bersahabat yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh hadis Nabi, dan ditunjukkan oleh para sufi. Bersahabat dengan Rasulullah itu dengan jalan mengikuti sunnahnya dan berkomitmen kepada ilmu yang bersifat lahir. Tidakkah kita ingat kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, Al-Quran dan sunnahku. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan sunnahku, maka selamanya dia tidak akan pernah sesat. Yang ketiga, bersahabat dengan para wali Allah, para guru, yaitu dengan jalan menghormati mereka dan dengan jalan berkhidmat kepada mereka. Menghormati mereka dengan mengamalkan ilmu yang mereka berikan dan berkhidmat kepada mereka, taat kepada mereka. Kemudian yang keempat, bersahabat dengan keluarga, yaitu dengan jalan berakhlak yang baik kepada semua keluarga. Ya, ini luar biasa. Berakhlak yang baik kepada semua keluarga. Kemudian yang kelima, kata Abu Utsman, bersahabat dengan para ikhwan, saudara sesama manusia, yaitu dengan jalan mempergauli mereka selama pergaulan itu tidak mengandung nilai dosa. Masya Allah, ini nikmat. Bergaul dengan sesama dengan pergaulan yang baik selama di dalam pergaulan itu tidak mengandung perbuatan dosa. Subhanallah, subhanallah. Kemudian yang keenam adalah bersahabat dengan orang bodoh, bersahabat dengan fakir dan miskin, bersahabat dengan orang-orang yang lemah. Bagaimana caranya? Kata Abu Usman, yaitu dengan mendoakan mereka dan berbelas kasihan kepada mereka dengan berbagi apa yang kita miliki. Luar biasa. Jadi ada 6 dimensi bersahabat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para wali dan guru-guru kita, kepada keluarga kita, kepada ikhwan saudara-saudara kita sesama, dan kepada orang yang lemah, orang bodoh, orang yang tidak punya. Luar biasa nasihat yang diberikan oleh Abu Usman ini. Ini saya kutip secara utuh dari Syekh Said Hawa, Rambu-Rambu Jalan Tuhan, Syarah Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Saudara-saudaraku sekalian, saya menyimpulkan bahwa tasawuf yang lurus adalah tasawuf yang tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah tindakan yang sangat terpuji dan dapat mengangkat derajat manusia
mencapai tingkat orang-orang yang terbaik di mata Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jalinlah persahabatan dengan semua pihak, mulai dari yang paling tinggi hingga kepada yang paling rendah sekalipun, seperti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang fukara, orang-orang yang miskin, dengan cara-cara seperti yang disebutkan di atas. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga dengan mengenal diri kita secara hakiki, maka kita akan mengenal Allah secara hakiki pula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.